Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kartika Putri dengan NIM K43180411 yang berasal dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai male gametofit pada Ricinus communis. Ricinus communis adalah tanaman jarak kepiar yang menjadikan sumber minyak nabati dari famili Euphorbiaceae. Tanaman ini dapat tumbuh di lingkungan yang sangat kering sekaligus. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai male gametophyte pada Ricinus communis, saya akan menjelaskan mengenai bagian bunga secara umum dan mikrosporogenesis secara umum. Karena hal ini sangat berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan. Langsung saja yang pertama, yaitu bagian bunga. Bagian bunga secara umum itu dapat dibedakan menjadi 4. Ada kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Nah, benang sari atau yang disebut dengan stamen itu yang akan menghasilkan serbuk sari. Serbuk sari itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tersusun atas tangkai sari atau filamen dan kepala sari atau anter. Nah, di dalam anter itu sendiri terdiri atas 4 kantung serbuk sari atau yang biasa kita sebut dengan mikrosporangia. Mikrosporangia ini adalah tempat terjadinya mikrosporogenesis. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai mikrosporogenesis. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang mikrosporogenesis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gametogenesis. Jadi, gametogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin. Dalam tumbuhan tingkat tinggi, gametogenesis itu dibagi menjadi 2, yaitu mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Mikrosporogenesis merupakan proses pembentukan mikrospora menjadi polen atau serbuk sari, yaitu yang membentuk gamet jantan. Nah, mikrosporogenesis ini terjadi di dalam kantong sari atau mikrosporangia yang terletak di dalam kepala sari. Proses mikrosporogenesis itu akan saya jelaskan setelah ini. Jadi, yang pertama itu ada mikrosporofit atau sel induk mikrospora. Sel induk mikrospora yang diploid ini akan mengalami pembelahan secara meiosis yang pertama. Nah, setelah mengalami pembelahan meiosis yang pertama, akan menghasilkan mikrospora yang haploid. Lalu melakukan pembelahan meiosis yang kedua, dan akan menghasilkan 4 sel mikrospora yang haploid juga, namun bisa kita sebut dengan tetrat. Kemudian, 4 sel mikrospora ini akan berpisah menjadi masing-masing polen. Nah, setelah itu, polen ini akan melewati masa karyokinesis 1, yaitu pembelahan mitosis tanpa disertai pembentukan sitoplasma. Lalu, hasil dari karyokinesis 1 ini akan dihasilkan sebuah serbuk sari yang terdiri atas 2 inti, yaitu nukleus generatif dan nukleus tabung. Serbuk sari itu kemudian melakukan penyerbukan. Nah, penyerbukan itu adalah peristiwa serbuk sari jatuh di atas polen. Kemudian butir serbuk sari akan menjadi bulu polen. Nah, bulu polen tadi akan mengalami pembelahan secara karyokinesis 2. Maksud saya mengalami karyokinesis 2. Nah, hasil dari karyokinesis 2 adalah sebuah male gametofit, yaitu serbuk sari dengan 3 inti, yaitu inti generatif 1 atau sperma 1, inti generatif 2 atau nukleus sperma 2, dan inti vegetatif atau yang biasa kita sebut dengan nukleus tabung. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian dari bunga Ricinus communis itu sendiri. Nah, yang bagian merah ini merupakan bunga dari Ricinus communis. Kemudian di sini adalah morfologi bunga dari Ricinus communis. Ditunjukkan dengan gambar A. PF itu adalah pistillate flower atau yang biasa kita sebut dengan bunga betina, terletak di atas tangkai. Lalu
pada SF ini adalah staminate flower atau bunga jantan yang terletak di dasar tangkai. Lalu kita akan menuju ke gambar B. Nah, pada gambar B ini adalah merupakan sebuah gambar dari pucuk bunga jantan. Anak panah yang ada hurufnya A ini merupakan sebuah anter atau kepala sari. Lalu kita akan beralih menuju gambar C. Nah, gambar C ini merupakan pucuk bunga jantan selama tahapan perkembangan anter. Nah, jadi pucuk ini akan berkembang seiring dengan berkembangnya anter. Nah, tahap perkembangan anter itu sendiri ada 7. Sama seperti pucuk bunga yang ada di sini. Ada 3 pucuk bunga yang ada 7 tahapan ini. Nah, tahapan yang pertama adalah tahapan sel sporogeneus, yaitu sel yang menyediakan nutrisi bagi mikrospora. Letaknya itu terdapat di dalam kantung serbuk sari atau mikrosporania. Lalu, yang kedua ini merupakan tahapan mikrosporofit, yaitu sel induk mikrospora. Atau bahasa Inggrisnya MMC, yaitu microspore model cell. Lalu yang ketiga ini adalah pucuk bunga saat keadaan pada tahapan tetrat mikrospora. Nah, yang keempat ini adalah pucuk bunga pada saat tahapan mikrospora awal. Yang kelima ini adalah tahapan pada saat mikrospora akhir. Yang keenam ini merupakan pucuk bunga pada saat tahapan anter pada polen biselular awal. Dan yang terakhir ini adalah pucuk bunga pada saat tahapan polen yang telah masak. Lalu kita akan menuju gambar D. Nah, gambar D ini merupakan anter yang mengalami 7 tahapan, sama seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Yaitu tahap pertama ada sel sporogeneus, tahapan kedua adalah makrosporofit, tahapan ketiga adalah tahapan tetrat mikrospora, yang keempat adalah tahapan mikrospora awal, yang kelima adalah tahapan mikrospora akhir, yang keenam adalah tahapan polen biselular awal, dan yang ketujuh adalah tahapan polen masak. Terlihat di sini antara C dan D itu semakin ke tahap yang terakhir, maka bentuknya juga akan semakin membesar. Lalu kita akan menuju ke gambar E. Nah, gambar E ini merupakan bagian melintang anter pada saat tahapan sel sporogeneus. Di sini terdapat keterangan EN atau endotesium. Di sini terdapat ada keterangan EN atau endotesium, yaitu lapisan yang terletak di dalam epidermis. Lalu ada ML atau middle layer. Middle layer ini merupakan lapisan tengah, yaitu juga salah satu lapisan anter. Lalu IP adalah lapisan epidermis pada anter. SI adalah sporogeneous cell yang ada di tengah. Lalu T ini adalah tapetum atau lapisan terdalam dinding anter. Nah, sekarang kita berlanjut pada gambar F. Gambar F ini merupakan bagian melintang anter pada saat tahapan sel induk mikrospora. Di sini terdapat keterangan IP, yaitu epidermis, EN juga endotesium, lalu T itu adalah tapetum, ML ini di sini adalah middle layer, CW ini adalah dinding sel, MMC adalah kepanjangan dari microspore mother cell atau yang biasa kita sebut dengan sel induk mikrospora yang terletak di tengah. Lalu kita menuju gambar selanjutnya, yaitu pada G, yaitu bagian melintar anter pada tahapan tetrat mikrospora. Di sini terdapat bagian ada ML atau middle layer, T itu juga tapetum, EN adalah endotesium, lalu CW tadi adalah dinding sel, dan di sini juga ada IP atau epidermis. Nah, pada tahapan tetrat mikrospora ini, mikrospora dibungkus dengan dinding sel. Nah, M ini adalah mikrosporanya, dibungkus dengan dinding sel yang berwarna pink yang mengelilinginya. Lalu kita menuju ke gambar H. Nah, pada gambar H ini
terdapat keterangan IN. IN itu adalah intin, yaitu komponen dasar polen yang merupakan lapisan dinding dalam. Lalu di sini ada M atau mikrospora, dan N itu yang ada di tengah itu merupakan nukleus, ML adalah middle layer, EN endothelium, T tapetum, dan EP adalah epidermis. Lalu setelah itu kita akan lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, A ini adalah merupakan bagian melintang anter pada saat tahapan akhir mikrospora. Di sini terlihat ada huruf V. V itu merupakan vakuola dan P itu adalah polen. Nah, pada tahapan ini epidermis telah berdegenerasi dan vakuola menyebar ke seluruh bagian sel. Jadi vakuolanya telah menyebar dan di sini itu sudah muncul banyak sekali epidermis yang telah berdegenerasi. Lalu lanjut ke bagian gambar B. Nah, gambar B ini merupakan bagian melintang anter pada saat tahapan polen biseluler awal. Nah, yang IN ini adalah intin, EX ini adalah eksin, lalu N itu adalah nukleus, V itu vakuola, dan di sini itu vakuola yang besar itu telah membusuk. Terlihat vakuola yang sebelumnya berwarna biru muda, di sini terlihat warnanya biru tua yang menandakan dia telah membusuk. Lalu di sini ada gambar terakhir, yaitu tahapan polen yang telah masak. Nah, di sini ada keterangan P itu polen, VN adalah vegetative cell atau sel vegetatif, dan GC itu adalah generatif sel atau sel generatif. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa pada proses mikrosporogenesis itu akan membentuk sebuah male gametophyte atau serbuk sari dengan 3 inti, yaitu ada inti generatif 1 atau nukleus sperma 1, inti generatif 2 atau nukleus sperma 2, dan ada inti vegetatif atau nukleus tabung. Nah, ini adalah merupakan struktur dari serbuk sari yang telah matang. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.